Sekarang kita akan melihat materi akar-akar rasional suku banyak. Jika kita memiliki suku banyak seperti sebelumnya ya, an x pangkat xn ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 sampai A0 itu sama dengan 0, maka di sini kita akan melihat akar-akarnya. Untuk mencari akar-akar rasional suku banyak, maka kita harus bisa memfaktorkannya. Seperti pada persamaan kuadrat, kita bisa memfaktorkan persamaan kuadrat, ya, yang memiliki dua akar. Jadi x-nya pangkat 2 memiliki dua akar. Kalau ini x pangkat n kemungkinan memiliki n akar, tergantung dari angka-angka yang ada pada persamaan tersebut. Yang pertama yaitu jika A0 sama dengan 0, maka salah satu akar suku banyak adalah 0. Kenapa? Karena setiap koefisien mengandung x, yang dimana jika x dimasukkan dalam 0 pasti hasilnya adalah 0, ya. Jadi perkalian antara A dengan x yang mempunyai pangkat bukan 0, maka x-nya jika dimasukkan 0 pasti hasilnya 0. Jadi kalau A0-nya sama dengan 0, pasti salah satu akarnya adalah 0. Yang kedua, jika jumlah koefisien suku banyak adalah 0, maka satu akar suku banyak adalah 1. Suku banyak bisa dibagi 1. Gitu ya. Suku banyak bisa dibagi x kurang 1 maksudnya. Yang ketiga, jika jumlah koefisien x yang berpangkat genap sama dengan koefisien x yang berpangkat ganjil, maka satu akar suku banyak adalah min 1. Suku banyak bisa dibagi oleh x tambah 1. Dengan logika sederhana bahwa jika sama ya, misalnya ada 4 perpangkatan x pangkat misalnya 4, kemudian diberangkatnya 3, kemudian 2, kemudian lagi pangkatnya 0. Jadi kalau kita jumlah yang keempat itu 3, 2, 1, 0 ya. 2 berpangkat positif, yang lainnya yang ganjil berpangkat negatif, maka pasti hasilnya adalah 0. Kalau kita masukkan angka min 1. Pangkat 4 genap berarti min 1, yang genap itu pasti hasilnya positif. Yang genap pasti positif, sedangkan yang ganjil hasilnya pasti negatif. Setelah jumlahkan pasti hasilnya 0, maka disitu dikatakan itu bisa salah satu akarnya adalah min 1. Yang keempat, jika langkah nomor 2 dan 3 sudah tidak bisa dilakukan, maka bagilah suku banyak dengan x kurang k, dengan k adalah faktor daripada A0. Jadi k adalah faktor daripada A0. Misalnya A0-nya 6, berarti faktor daripada A0 itu 2 dan 3. 2 kali 3 kan 6. Nah, begitu dengan yang lain juga. Yang kelima, jika nomor 4 sudah tidak bisa dilakukan, maka bagilah suku banyak dengan x kurang m. Dengan m adalah faktor dari A0 per AN. Ya, misalnya A0-nya, kalau A0-nya lebih kecil daripada AN, berarti hasil pembagian dari itu ya, AN. A0 per AN. A0, kalau A0-nya lebih besar daripada AN, maka hasilnya bulat ya. A0 misalnya 6 misalnya per misalnya AN-nya 2, berarti 6 per 2 berarti 3. Arti persamaan itu bisa dibagi dengan x kurang 3. Ya. Catatan, jika kita mengerjakan satu langkah dan menemukan akar besarnya P, maka suku banyak yang kita kerjakan pada langkah adalah suku banyak yang sudah dibagi dengan x kurang P. Ya. Jadi misalnya kalau ada persamaan bisa dibagi dengan x kurang 3, maka setelahnya itu adalah suku banyak yang sudah dibagi dengan x kurang 3. Begitu maksudnya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh saja ya. Contoh 1, tentu akar-akar persamaan rasional suku banyak. Kalau kita lihat A0 itu sama dengan 0, maka pasti salah satu akarnya adalah 0. Coba saja masukkan 0.
Ini kan X dalam kurung X pangkat 3 kurang 6 X kuadrat tambah 11 X kurang 6. Nah, di sini X-nya ini ya yang menjadikan 0. Nah, maka hasil setelah tadi X kurang M itu ya, X kurang M. X kurang M dengan M adalah faktor A0 per AN. 0 bisa dibagi 1. Berarti itulah tadi akarnya, salah satunya adalah X kurang M. Ya. X kurang 4 3 kurang 6 X tambah 2 ditambah 11 X kurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang akar salah satunya adalah 0. Nah, jadi sekarang polinom 3 derajat berada dalam kurung. Nah, itu lagi yang kita pakai. Jumlah koefisiennya. Jadi kita lihat lagi tadi nomor jumlah koefisiennya nomor 2. 1 dikurang 6 tambah 11 kurang 6 sama dengan 0. Sehingga pasti salah satu akarnya adalah 1. Nah, itu kan sudah dikatakan tadi di atas ya. Ini, maka salah satu akar suku banyak adalah 1. Artinya bisa dibagi dengan X kurang 1. Kita pakai metode Horner. 1 turun ke bawah. 1 kali 1, 1. Min 6 tambah 1, min 5. Min 5 kali 1, min 5. 11 ditambah min 5, 6. 6 kali 1, 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Dengan demikian suku banyak bisa difaktorkan menjadi, untuk yang kedua, X yang tadi yang pertama yang memenuhi nomor 1. Yang kemudian kedua, X kurang 1 memenuhi nomor 2. Nah, hasil yang didapat dari keduanya adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. X dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, kalau ini bentuk kuadrat seperti yang biasa saya ajarkan, carilah dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan menghasilkan angka min 5, kalau dikali menghasilkan angka 6. Angka itu adalah min 2 dan min 3. Nah, maka ditulislah X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Akar-akar semuanya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1,2,3. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan akar-akar rasional suku banyak dari X pangkat 5 kurang 4X pangkat 4 kurang 3 X pangkat 3 tambah 10 X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Kita lihat nilai A0 nya 0, berarti sama saja di atas. Pasti salah satu akarnya adalah 0. Maka diubah menjadi X dalam kurung X pangkat 4 dikurang 4. Pangkat X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2 tambah 10 X tambah 8 balas kurung sama dengan 0 ya. Jadi X nya dikeluarkan sehingga membentuk dua faktor, yaitu X dikali X pangkat 4 dikurang 4 X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat tambah 10 X tambah 8 sama dengan 0. Jadi akar yang pertama sudah ada, itu 0. Sekarang kita selesaikan polinom derajat 4 dalam kurung. Coba kita lihat jumlah koefisien. Jumlah koefisien tidak 0 hingga polinom tidak bisa dibagi oleh X kurang 1. Jumlah koefisien pangkat genap ya, 1 dikurang 3 ditambah 8 sama dengan 6. Sedangkan jumlah koefisien X pangkat ganjil, 4 tambah 10 tambah sama dengan 6. Jadi jumlah koefisien pangkat dengan 6 sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, sehingga polinom pasti bisa dibagi dengan X tambah 1 atau X-nya sama dengan min 1. Itu berdasarkan nomor yang ketiga, karena nomor kedua tadi tidak sama dengan 0, ternyata yang memenuhi nomor 3. Kalau jumlah X-nya pangkat genap sama dengan jumlah koefisien X pangkat ganjil, maka pasti bisa dibagi dengan X tambah 1 atau X-nya sama dengan min 1. Kita pakai cara honor karena X-nya sama min 1 ya. Jadi kita turunkan 1 kali min 1 min 1. Min 4 ditambah min 1 min 5. Min 5 kali min 1 5. Min 3 tambah 5 2. 2 kali min 1 2. 10 ditambah min 2 8. 8 kali min 1 min 8. 8 tambah min 8 sama dengan 0. Sehingga kita bisa membuat persamaan itu diurai menjadi X dalam kurung kali X tambah 1 dikali X pangkat 3 kurang 5 X pangkat 2 tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita sekarang selesaikan polinom berpangkat 3 ya dalam kurung. Jumlah koefisiennya
1 ditambah 2 sama dengan 3. Jumlah koefisien genap yang ganjil tadi yang pertama. Yang kedua, jumlah koefisien X genap sama dengan min 5 tambah 8 sama dengan 3. Jadi sama, maka akarnya satu lagi adalah X sama dengan min 1 atau bisa dibagi dengan X tambah 1. Kita pakai metode harian lagi ya. Min 1 dapat 1, min 1 kali min 1 min 1 ya. Min 5 ditambah min 1 min 6. Min 6 kali min 1 6. 2 tambah 6 8. 8 kali min 1 min 8. Min 8 di tambah 8 tambah min 8 sama dengan 0. Jadi suku banyak tersebut dapat diurai lagi menjadi X kali X tambah 1 kali X tambah 1 dikali X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Nah, ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akarnya seperti tadi, carilah dua bilangan yang menghasilkan min 6. Kemudian kalau dikali menghasilkan 8. Jadi kalau jumlah menghasilkan min 6, kalau dikali menghasilkan 8. Bilangan tersebut adalah min 2 dan min 4. Maka dibuatlah seperti itu, X kurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya dalam kurung min 1,0 min 1,0,2,4. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Tentukanlah akar-akar rasional suku banyak. X pangkat 4 kurang 7X pangkat 3 tambah 8X pangkat 2 ditambah 28X kurang 48 sama dengan 0. A0 nya min 48. Jadi yang pertama jelas sudah tidak bernilai 0 ya. Jumlah koefisiennya min 18 tidak bisa dibagi dengan 1. Jumlah koefisien berpangkatnya ganap dan ganjil juga tidak sama. Nah, kemudian sekarang kita cari-cari akar dari faktor minus 48 ya. Nomor berapa itu mencari faktor. Ya, jadi kita lihat itu nomor 4. Ya, nomor 4. Mencari faktor. Ya, misalnya faktor dari min 8. 48 itu berasal dari 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 6 kali 8. Sekarang kita coba X sama dengan 2. X sama dengan 2. 1 kali dengan Horner juga ya. 1 kali 2, 2. Min 7 tambah 2, min 5. Min 5 kali 2, min 10. 8 tambah min 10, min 2. Ya, ini ya. Min 2 dikali 2, hasilnya min 4. 28, 4, 24. 24 kali 2, 48. Min 48 tambah 48 sama dengan 0. Jadi, dapatlah akarnya yaitu X sama dengan 2. Jadi, bisa dicoba yang lain. Jadi, ini sistem kita mencoba ya. Diambil salah satu faktor dari sini. Apakah dia merupakan akar atau tidak ya. Kebetulan saja 2 diambil ternyata dapatnya 2 ya. Ini cuma dicoba ya. Kebetulan dapat. Jadi diantara ini 148, ini kan 48 sudah jelas ya. 2 kali 24, 2-nya diambil. Bisa juga 24-nya dicoba. Apa sama dengan 0? Tidak. 3 juga bisa dicoba. Apa sama? Yang jelas merupakan faktor-faktor dari A0 ya. Seperti pada tadi nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Jadi jika langkah 1 tidak sama dengan 0, langkah 2 tidak bisa dibagi dengan 1, langkah 3 juga tidak bisa dibagi dengan min 1, maka langkah keempat adalah mencari faktor dari A0 dari suku banyak. Jadi yang pertama tadi adalah 2. Jadi kita bisa mengubah menjadi polinom menjadi X kurang 2 dikali X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 dikurang 2X tambah 24. Jadi ini ya diambil dari 1 min 5. Jadi ini koefisien untuk X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, di ini X A-nya ya, A0 ini ya. Jadi dapatnya A0-nya 24, X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang 2X tambah 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita suku banyak berarti 3 dibagi lagi dengan X minus 2. X minus 2, coba kita lihat. Apakah jumlahnya 1 tambah 5? Bukan juga ya. Selanjutnya kita suku banyak berjat 3, kita bagi lagi dengan X kurang 2. Kenapa X kurang 2? 24 juga memiliki faktor. 1 kali 24, 2 kali 12 ya. 2 kali 12 berarti
4, 3 kali 8, dan seterusnya. Nah, kita coba lagi 2, akhirnya dapat 2, 21 min 5, 2 min 3, ya pengalian 2, 1 kali 2, 2 min 3 kali 2, min 6, min 8 kali 2. Karena sisa bukan 0, maka pembagian dengan pemilihan tadi X sama dengan min 2 salah, ya. Salah ya. Jadi kita pilih dengan X sama dengan min 2 di faktornya, ya. Min 2 kali min 24 boleh, ya. Min 2 kali min 12 boleh, jadi positif. Coba kita pakai pilih X sama dengan min 2. Kemudian kita tadi kembali ke, ya, mencoba dengan angka berapa tadi? Angka 2. X kurang 2, ya. Hasilnya tidak sama dengan 0. Ini bukan akar dari persamaan di atas. Kita coba lagi dengan X min 2. Ya, karena faktor dari 24 tadi kan 2 kali 12, bisa juga min 2 kali min 12. Min 2 kita masukkan 2, 1. Min 2 kali 1 adalah min 2, ya. Min 5 tambah min 2, min 7. Min 7 kali min 2, 14. Min 2 kali 14 jadi 12. Min 2 tambah 14 jadi 12. 12 kali min 2 berarti min 24. 24 ditambah min 24 sama dengan 0. Jadi salah satu lagi sukunya adalah 2 dan min 2. Jadi persamaan berubah menjadi X kurang 2 kali X tambah 2 kali X kuadrat kurang 7X ditambah 12. Bagian persamaan kuadrat bisa faktor lagi, sehingga seperti tadi min 3 dengan min 4 itu merupakan kalau dijumlah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 12. Jadi min 3 dan 4 merupakan akar-akar dari persamaan tersebut. Sehingga terakhir terbentuk X kurang 2 dikali X tambah 2 dikali X kurang 3 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung min 2, 2,3,4. Demikianlah materi tentang menentukan akar-akar rasional bulat dan persamaan suku banyak. Kemudian tugasnya juga ada di dalam video ini, ya. Setelah ini video ini akan ada video lainnya, lanjutan dari video ini untuk memperlihatkan tugas yang akan dikerjakan pada hari ini. Jadi videonya dilihat full, ya, jangan hanya setengah, karena kalau tidak nanti tugasnya tidak diketahui, ya. Oke. Kemudian tugas selanjutnya atau tugas materi akar-akar rasional polinom atau suku banyak, yang pertama adalah tentukanlah semua akar-akar dari X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X kurang 2. Jadi tentukanlah semua akar-akarnya. Kemudian jumlah keseluruhan akar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan berapa. Nah itu, ya. Jadi setelah mendapatkan akar-akarnya, kemudian jumlahlah seluruh akarnya, dapat angka berapa. Yang kedua, polinom X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 3 F 2 X tambah P sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini salah satu akarnya adalah X sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah nilai P dan akar-akar yang lain, ya. Tentukanlah nilai P dan akar-akar yang lain. Kalau dia dari persamaannya berarti akarnya ada 3, ya. Akarnya ada 3. Jadi kalau kurang berarti salah. Kemudian setelah mengerjakan tugasnya ditulis tangan, ya. Kemudian difoto, kemudian dikirim ke email, ya, dikirim ke email armanfnd28@gmail.com seperti pada sebelum-sebelumnya. Ya, selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa pada materi berikutnya.